Beberapa tahun yang lalu, Indonesia adalah tim yang lawan-lawannya berasal dari ASEAN. Namun pada tahun ini, level dari Indonesia perlahan naik karena ASEAN bukan saingan Indonesia lagi. Karena saingan Indonesia saat ini adalah negara-negara dari Asia. Dan sebentar lagi, persaingan antara negara Indonesia dengan negara-negara di Asia akan dimulai di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tentu sebuah ujian sesungguhnya yang bakal dihadapi oleh tim Garuda, terutama para penyerang timnas yang sampai saat ini dianggap menjadi titik kelemahan di kubu Indonesia. Lalu seberapa optimiskah para penyerang Indonesia mengingat lawan-lawannya nanti adalah bek terbaik di Asia? Berikut ini sedikit ulasannya. Ya, berbagai persiapan terus dilakukan oleh timnas Indonesia menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain mempersiapkan skuad, Indonesia juga mempersiapkan hal-hal lain agar kekuatan mereka semakin bertambah. Contohnya adalah dengan resminya Martin Paes, di mana kiper FC Dallas tersebut akhirnya sudah bisa membela timnas Garuda, dan rencananya Paes sudah bisa menjalani debutnya saat Indonesia melawan Australia mendatang. Tak hanya itu, sebelumnya Indonesia juga telah mendatangkan pelatih striker dalam diri Yong Ki-hun. Pelatih asal Korea Selatan tersebut diharapkan mampu mempertajam lini depan tim Garuda yang sampai saat ini masih dianggap kurang. Merekrut Yong Ki-hun memang harus dilakukan, karena jika kita tarik sedikit ke belakang, performa dari lini depan Indonesia memang sangat memprihatinkan. Buktinya dalam 6 laga di jalan Indonesia di babak kualifikasi, mereka hanya mampu mencetak 8 gol. Parahnya, dari 8 gol yang tercipta, hanya 2 gol yang datang dari striker, yakni melalui aksi dari Ragnar Oratmaun dan Ramadan Sananta. Selebihnya gol dicetak oleh gelandang dan bek timnas, contohnya melalui aksi dari Tom Haye dan Rizky Ridho dalam pertandingan melawan Filipina beberapa waktu yang lalu. Ujian para penyerang timnas bertambah. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti pastinya menjadi fase yang sangat berat bagi penyerang timnas. Alasannya adalah karena mereka harus melawan tim dengan tradisi yang sangat kuat. Misalnya adalah Jepang, Australia, dan Arab Saudi, di mana ketiga negara itu adalah langganan Piala Dunia. Belum lagi dengan Cina dan Bahrain yang selama ini dianggap lebih berpengalaman dibandingkan dengan timnas Indonesia. Yong Ki-hun yakinkan striker timnas Indonesia. Jika tahu yang bakal dilawan adalah tim kuat, biasanya hal itu membuat para pemain Indonesia mentalnya langsung menurun, terutama para striker Indonesia yang dalam hal ini beban mereka semakin besar. Namun masalah itu coba diatasi oleh Yong Ki-hun. Menurutnya, para penyerang Indonesia harus percaya diri karena segala sesuatu masih bisa diusahakan. Pelatih berusia 41 tahun itu kemudian mencontohkannya langsung dengan momen yang sebelumnya pernah dialami Indonesia. Momen yang dimaksud saat timnas melawan Jepang di ajang Piala Asia yang lalu. Dalam laga itu, Indonesia nyatanya mampu menjebol gawang Jepang. Dan Yong Ki-hun berharap agar kejadian serupa juga terjadi saat Indonesia melawan Arab di laga perdana babak kualifikasi Piala Dunia. Deretan bek terbaik Asia yang menjadi lawan striker Indonesia. Di babak ketiga nanti, para penyerang Indonesia mau tak mau harus melawan bek-bek terbaik di Asia, khususnya bek yang dimiliki tim-tim di grup C. Contohnya adalah Ali Al-Bulaihi, bek yang saat ini membela Arab Saudi. Tak hanya tangguh, bek Al-Hilal tersebut juga terkenal nakal dan sering memprovokasi lawan-lawannya. Bahkan pemain sekelas Ronaldo hingga Messi pernah coba diprovokasi oleh Al-Bulaihi.
Sementara di kubu Jepang ada Hiroki Ito. Dia adalah salah satu bek terbaik di Asia yang kini membela Bayern Munchen. Untungnya saat melawan Indonesia nanti, Hiroki Ito masih diragukan apakah bakal bermain atau tidak. Karena saat ini dirinya tengah mengalami cedera dan membutuhkan waktu 2-3 bulan penyembuhan. Harry Souttar bisa menjadi mimpi buruk Indonesia lagi. Selain Al-Bulaihi dan Hiroki Ito, ada bek lain yang tak kalah tangguhnya. Bek yang dimaksud adalah Harry Souttar, bek Australia yang saat ini bermain di Sheffield United di divisi Championship Liga Inggris. Kelebihan dari Harry Souttar adalah postur tubuhnya yang hampir 2 meter. Dan kelebihan itu sudah pernah ia manfaatkan saat melawan timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Kala itu, Harry berhasil menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan 4-0 Australia atas Indonesia. Bek yang bisa menaikkan level penyerang Indonesia. Meski bakal melawan bek-bek terbaik Asia, namun para penyerang Indonesia harus bisa mengambil hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah peningkatan level yang bakal didapatkan oleh striker timnas. Selain itu, mereka juga mendapatkan pengalaman karena pernah merasakan bermain dengan bek-bek terbaik di Asia. Soal ini bakal benar-benar dirasakan oleh Dimas Derajat dan Ramadan Sananta, karena dua pemain itu biasanya cuma melawan bek-bek sekelas Liga 1. Jadi itulah cerita soal bagaimana bek-bek terbaik Asia bisa membuat para penyerang timnas Indonesia naik level. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.